Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Renungan Ayat-Ayat Emas Firman Tuhan, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala tantangan dan masalah kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan bagimu atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di mana saat ini Tuhan, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, untuk diberkati melalui firman-Mu, untuk dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan. Berkati firman-Mu, urapi firman-Mu, dan jamah hati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Berkati mereka, siapkan hati dan pikiran mereka untuk diberkati melalui firman Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga menguatkan hamba, mengurapi hamba, memakai hamba ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keselamatan. Keselamatan yang akan kita renungkan bersama adalah keselamatan baik itu untuk kehidupan kekal maupun keselamatan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, yaitu perlindungan Tuhan yang menyelamatkan kita. Keselamatan adalah hal yang paling utama yang kita pahami dan kita miliki dalam kehidupan kita saudara. Dan saya percaya setiap kita rindu mengalami keselamatan. Baik keselamatan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita rindu pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang menyelamatkan setiap kita, yang menjagai kita dari bahaya, menyelamatkan kita dari tipuan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi dari situ saudara adalah keselamatan jiwa kita, yaitu keselamatan kekal, sorga yang mulia sampai selama-lamanya. Orang yang mengalami keselamatan kekal akan masuk ke sorga sampai selama-lamanya. Tapi orang yang belum diselamatkan dan kemudian dia mengakhiri hidupnya tanpa mengalami keselamatan akan mengalami neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saat ini saudara, biarlah setiap kita mengalami keselamatan, baik dalam perjalanan kita di dunia ini maupun keselamatan kekal. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita untuk mengalami keselamatan kekal maupun keselamatan dalam kita menjalani kehidupan kita. Adapun beberapa ayat emas tentang keselamatan yang akan dibahas di video ini saudara adalah sebagai berikut. Ayat emas pertama tentang keselamatan adalah dari Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan saudara, di sini ditegaskan bahwa hanya ada satu jalan keselamatan. Tidak ada yang lain, hanya melalui nama Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus jalan keselamatan. Tidak ada nama atau nabi manapun yang pernah berkata bahwa melalui Dia keselamatan bisa terjadi. Hanya melalui Yesus keselamatan terjadi.
Yesus tidak pernah meminta doa supaya dia diselamatkan, saudara. Bahkan dia yang turun dari sorga, mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Hanya dia yang pernah datang dari sorga dan kemudian kembali lagi ke sorga. Hanya dialah jalan keselamatan itu. Itu sebabnya, saudara, saat ini pastikan saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena hanya dia jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Kalau saat ini saudara belum memiliki kepastian keselamatan, detik ini juga, saudara, karena kita tidak tahu sampai kapan Tuhan beri kita kesempatan hidup. Itu sebabnya detik ini juga pastikan saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara. Dan kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, jangan pernah beralih kepada yang lain, saudara. Karena hanya Yesus jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Ayat emas kedua, saudara, tentang keselamatan adalah dari Roma pasal yang ke-10, ayat 10 dan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini kembali tentang keselamatan kekal, saudara. Tentang keselamatan menerima sorga yang mulia, masuk ke sorga yang mulia. Dan dikatakan bahwa orang yang akan diselamatkan adalah orang yang berseru kepada Tuhan. Siapa yang akan berseru kepada Tuhan? Orang yang percaya di hatinya dan mengaku dengan mulutnya, dan dia diselamatkan. Artinya, saudara, bahwa untuk kita mengalami keselamatan kekal, tidak cukup hanya di mulut kita berkata, aku percaya, aku percaya. Tetapi di dalam hati kita, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah keselamatan. Yesuslah Juru Selamat. Hanya Dia jalan keselamatan. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bukti kita percaya dengan hati kita, kita juga akan berseru kepadanya. Artinya, Dialah tempat kita berseru, tempat kita mengadu, tempat kita memohon, bukti kita percaya kepada Dia. Jadi, orang yang akan mengalami keselamatan, saudara, mengaku dengan mulutnya, percaya dengan hatinya, dan bertindak juga membuktikan bahwa dia percaya Yesuslah Juru Selamat. Hari ini, saudara, sudahkah saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Sudahkah saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Dia yang telah mati untuk menebus dosa-dosa saudara, menebus saudara dan menghapuskan dosa-dosa saudara? Sekali lagi, kalau saat ini saudara belum memiliki kepastian itu, ini waktunya untuk saudara tersungkur di kakinya. Dan biarlah iman timbul di hati saudara bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang keselamatan adalah dari Matius pasal yang ke-13, ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Saudara, pada waktu itu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dan kalau melihat jawaban Yesus di kalimat berikutnya, Yesus mengiyakan pertanyaan itu bahwa hanya sedikit yang diselamatkan. Saudara, ada begitu banyak manusia di dunia ini yang pernah hidup. Tetapi dengar, sebagian besarnya akan masuk ke dalam api neraka. Hanya sedikit orang yang mengalami keselamatan. Padahal Yesus sudah datang, tetapi mereka tidak percaya. Yesus mau mati di kayu salib menggantikan mereka, tetapi mereka tidak menerima. Mereka tidak mau percaya. Itu sebabnya wajar kalau akhirnya mereka akan masuk ke neraka sampai selama-lamanya. Hanya sedikit orang yang akan diselamatkan. Tapi dari antara orang yang sedikit yang diselamatkan itu, biarlah saya dan saudara ikut di dalamnya. Itu sebabnya Yesus berkata begini. Jawab Yesus
kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Artinya saudara, jalan keselamatan itu adalah jalan yang sempit, jalan yang sulit untuk dijalani. Ada berbagai pergumulan, ada berbagai perjuangan, tetapi itu menuju keselamatan yang kekal, itu menuju sorga yang kekal. Itu sebabnya berapa sulit, berapa berat pun itu, tetaplah berjuang melangkah di situ. Jangan pernah berpaling atau keluar dari jalan itu, saudara. Hanya satu jalan keselamatan. Itu sebabnya sekalipun jalan itu sempit, sekalipun pintu itu sempit, berjuanglah tetap melangkah di sana, bertahan di sana. Kenapa saudara? Sebab aku berkata kepadamu, kata Yesus, banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak akan dapat. Ada orang-orang yang berusaha, rindu mengalaminya tetapi tidak akan dapat. Sedangkan saya dan saudara yang sudah menerima karunia, kita diselamatkan, biarlah kita hidup tetap ada di jalan itu, sekalipun berat, sekalipun sulit, tetap melangkah di jalan itu. Ayat emas berikutnya saudara tentang keselamatan adalah dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara, keselamatan itu kita terima melalui berita Injil, yaitu berita tentang Yesus Sang Juru Selamat. Dan bagaimana supaya kita mengalami keselamatan? Percaya. Apa bukti kita percaya? Di sini tadi dikatakan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Kepada jemaat Korintus ditegaskan bahwa untuk mereka mengalami keselamatan, mereka harus percaya dan teguh berpegang kepada apa yang mereka yakini, kepada berita Injil, kepada apa yang mereka percaya. Saudara, ada begitu banyak orang yang tidak akan menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan karena mereka tidak bertahan, mereka tidak teguh berpegang kepada berita Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saya dan saudara hari ini, apapun situasi kehidupan kita saudara, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mari tetap teguh berpegang kepada berita Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ayat emas berikutnya tentang keselamatan adalah Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dengar saudara, keselamatan itu kita terima, itu karunia Tuhan. Dan kita terima itu melalui iman, bukan melalui perbuatan kita. Melalui iman, kepercayaan bahwa dialah yang telah berkorban bagi kita. Itu sebabnya saat ini saudara, kalau saudara sudah menjadi bagian orang yang diselamatkan, jangan memegahkan diri. Artinya jangan memegahkan diri saudara, tapi megahkanlah kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan oleh iman, bukan karena usaha kita, tetapi oleh karena pengorbanan Yesus. Itu sebabnya saudara, hargai keselamatan atau kasih karunia yang telah kita terima melalui iman. Tetaplah melangkah di dalam iman. Ayat emas berikutnya tentang keselamatan saudara adalah dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia adalah Bapakku, kuluhurkan Dia. Saudara, mulai Keluaran pasal 15 ayat 2 dan ayat-ayat emas berikutnya nanti, kita akan lihat tentang keselamatan atau perlindungan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Keluaran 15 ayat 2 ini saudara adalah nyanyian dari Musa, di mana Musa membuat satu pengakuan bahwa Tuhanlah keselamatan bagi dia. Tuhanlah yang menyelamatkan dia dalam dia memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia telah melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, perkara besar yang dikerjakan Tuhan untuk mengerjakan keselamatan, untuk menyelamatkan mereka, untuk melindungi mereka. Jadi saudara, Musa mengakui dan membuktikan bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan. Dan hari ini pun
Tuhan yang akan menyelamatkan saudara dalam saudara menjalani kehidupan saudara. Tuhan yang melindungi saudara, sama seperti Dia melindungi Musa dalam perjalanan mereka saudara, keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Demikian kita juga akan dilindungi oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dalam kita menjalani kehidupan kita. Ayat emas berikutnya saudara tentang keselamatan adalah dari Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, Musa menegaskan kepada umat Israel supaya mereka jangan takut, tetapi mereka mengandalkan Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah keselamatan. Dan memang pada akhirnya terbukti bahwa Tuhan menyelamatkan mereka. Tentara Mesir itu masuk ke dalam laut dan akhirnya mereka binasa di sana, sedangkan orang Israel diselamatkan. Saudara, dalam kita menjalani hidup kita, apapun tantangannya, jangan takut. Percaya bahwa Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Ayat emas berikutnya saudara adalah dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Saudara, Tuhan rindu umat-umatnya menjadi saksi untuk menyaksikan bahwa Tuhanlah keselamatan. Itu sebabnya firman Tuhan ini menegaskan kepada umat-umatnya supaya mereka bernyanyi dan menyampaikan berita keselamatan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, supaya orang-orang mengetahui bahwa Tuhanlah perlindungan, Tuhanlah keselamatan. Ayat emas berikutnya adalah Esra pasal yang ke-8 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, Tuhan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Yang mau ditegaskan oleh Esra melalui firman Tuhan ini saudara adalah bahwa dia malu meminta perlindungan dari manusia. Dia malu mengandalkan manusia karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan umat-umatnya yang mengandalkan Dia dan akan membinasakan orang-orang yang meninggalkan Dia. Artinya saudara, untuk kita mengalami keselamatan, andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Andalkan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan keselamatan bagi kita. Tuhan akan melindungi kita dalam perjalanan hidup kita. Ayat emas berikutnya tentang keselamatan saudara adalah dari Mazmur pasal 12 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Saudara, mungkin saat ini saudara ada dalam kelemahan. Mungkin saat ini saudara ada dalam kekurangan. Firman Allah berkata bahwa Dia mau bangkit dan memberi keselamatan kepada orang yang lemah, kepada orang yang kekurangan, jika mereka menghauskannya. Artinya jika mereka rindu keselamatan itu dikerjakan oleh Tuhan. Jika mereka merindu Tuhan campur tangan dalam kelemahan mereka, dalam kekurangan mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan campur tangan di sana. Jika mereka rindu, jika mereka menghauskannya, Tuhan berkata, aku akan bangkit. Itu sebabnya saat ini saudara, dalam segala kelemahan kita, dalam segala kekurangan kita, saat ini datang kepada Tuhan, minta dan mohon pertolongan dari Dia, minta dan mohon keselamatan dari Dia dari segala situasi kita, maka Dia akan mengerjakannya bagi kita. Ayat emas berikutnya saudara tentang keselamatan adalah dari Mazmur 37 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Saudara, ketika kita hidup dalam kebenaran, jika kita hidup sebagai orang-orang benar, maka firman-Nya berkata bahwa Dialah keselamatan bagi kita. Dan Dia menjadi tempat perlindungan dalam segala kesesakan kita. Itu sebabnya saudara, dalam segala situasi yang kita alami,
segala kesesakan yang kita alami, tetaplah hidup dalam kebenaran. Karena orang-orang yang hidup dalam kebenaran, ketika mereka mengalami kesesakan sekalipun, mereka akan mengalami Tuhan yang mengerjakan keselamatan di tengah mereka. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesesakan dalam menjalani kehidupan saudara, oleh berbagai masalah, oleh berbagai persoalan. Tetaplah hidup dalam kebenaran, maka saudara akan menyaksikan Tuhan mengerjakan keselamatan, memulihkan kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang keselamatan saudara adalah dari Amsal pasal yang ke-11, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saudara, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan diluputkan Tuhan dari kesukaran, diselamatkan Tuhan dari kesukaran. Dan orang-orang yang hidup dalam kefasikan akan menggantikan. Artinya merekalah yang akan mengalami kesukaran, mereka yang akan mengalami penderitaan dalam hidupnya. Itu sebabnya tetaplah hidup sebagai orang benar, tetaplah hidup dalam kebenarannya, maka Tuhan meluputkan kita dari kesukaran. Ayat emas terakhir saudara tentang keselamatan adalah dari Yoel pasal 2 ayat 32. Demikian firman Tuhan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion, di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan masuk, orang-orang yang terlepas. Saudara, ada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Bahkan setiap orang di dunia ini menerima panggilan untuk menerima keselamatan. Baik itu keselamatan secara dalam perjalanan hidup maupun keselamatan untuk kehidupan kekal. Tuhan memanggil mereka untuk mengalami keselamatan daripada Tuhan. Tetapi barang siapa yang datang kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang berserah kepada Tuhanlah yang akan mengalami keselamatan. Itu sebabnya saudara, sebagai orang yang telah mengalami keselamatan di dalam kehidupan kita, mari kita tetap berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas tentang keselamatan yang sudah kita belajar. Bahwa Tuhan rindu mengerjakan keselamatan, perlindungan dalam perjalanan kita hidup di dunia ini. Dan Tuhan juga rindu mengerjakan keselamatan bagi kita untuk keselamatan yang kekal. Itu sebabnya Dia rela mati bagi kita saudara. Itu sebabnya terapkanlah firman Tuhan, percaya bahwa Tuhanlah keselamatan kita. Biarlah ayat-ayat emas tentang keselamatan ini membangkitkan iman saudara, dan alami keselamatan, baik keselamatan kekal maupun keselamatan dalam kita menjalani hidup kita di dunia ini. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan, ayat-ayat emas ini membangkitkan iman saudara. Saya akan berdoa untuk saudara mengalami keselamatan dalam hidup saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengan sikap berdoa kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini Tuhan. Hamba berdoa, jamahlah kiranya setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhanlah keselamatan bagi anak-anak-Mu. Hamba berdoa saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang belum mengalami kepastian keselamatan dalam Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat mereka, saat ini hamba berdoa, ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, kerjakanlah keselamatan bagi setiap anak-Mu saat ini. Biarlah iman tumbuh dalam hati mereka, sehingga mereka percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka mengalami keselamatan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini mengalami keselamatan hidup yang kekal. Dan hamba juga berdoa, ya Tuhan, dalam kami menjalani hidup kami, biarlah anak-anak-Mu terus mengalami keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu membangkitkan iman anak-anak-Mu. Dan hamba berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya melalui renungan ayat-ayat emas yang telah kita dengarkan bersama, saudara sudah dikuatkan iman saudara, dibangkitkan, saudara diteguhkan oleh firman Tuhan.
Dan saat ini saudara, kembali kita akan menaikkan doa-doa permohonan dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, mari datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dengan kerinduan, dan teruslah bertekun berdoa. Sekalipun mungkin sudah sekian lama saudara mendoakan dan menaikkan topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban, teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab dan Dia sanggup menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Saudara, sebelum saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita memuji Dia, menaikkan kata-kata syukur kepada Dia, karena Dia Allah yang tahu apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita di hadapannya. Mari naikkan kata-kata syukur kepada Tuhan, ucapkan terima kasih kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu menaikkan kata-kata syukur kepadamu ya Tuhan. Berterima kasih buat anugerah Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih bisa dikuatkan oleh firman-Mu, kalau hari ini kami masih bisa bersama-sama sujud di kaki-Mu, dan kami akan menaikkan doa-doa dan permohonan kami di hadapan-Mu, itu semuanya adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami naikkan puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan, buat segala kemurahan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami akan kembali datang kepadamu, menaikkan segala doa-doa pergumulan dan permohonan anak-anak-Mu. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya mendengar dan seruan kami. Haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saudara ada pergumulan, ada beban, ada persoalan, penyakit, atau apapun yang sedang saudara alami saat ini secara khusus yang orang lain tidak tahu, tapi itu menjadi beban dalam hidup saudara. Itu persoalan yang berat dalam hidup saudara. Saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk saudara menaikkan permohonan pergumulan pribadi saudara. Apapun itu, saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai ungkapkan apapun yang menjadi pergumulan dan beban pribadi saudara saat ini. Di hadapan Tuhan ungkapkan saudara, dan Tuhan pasti mendengar setiap kita. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu sedang menaikkan doa-doa pribadi mereka, di mana hanya mereka dan Engkau yang tahu. Dan saat ini mereka ungkapkan segala kerinduan, segala permohonan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan jawab segala pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan dengar dan Tuhan jawab segala permohonan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan, Allah yang memberkati, Allah yang bekerja dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi pergumulan-pergumulan pribadi saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, mungkin saudara sedang sakit. Saya mau berdoa buat segala penyakit yang sedang saudara derita. Mari datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Engkau sembuhkan yang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, apapun penyakit anak-anak-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, kerjakan kesembuhan.
Begitu banyak permohonan doa untuk anak-anak-Mu yang sakit asam lambung ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka begitu banyak menderita, tidak bisa tidur, mereka tidak tenang, mereka was-was. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, jamah dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengidap penyakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, normalkan tensi mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah stroke ya Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari stroke mereka dalam nama Yesus. Ada anak-anak-Mu yang mungkin sakit kolesterol, hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan tolong normalkan kolesterol mereka dalam nama Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan bagi yang sakit kanker. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit tumor, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit tumor. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Mungkin saat ini ada penyakit-penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang sedang mereka derita. Apapun penyakitnya Tuhan tahu, Tuhan kerjakan kesembuhan, Tuhan nyatakan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau ada saudara saat ini yang mengalami jamahan Tuhan, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat, saksikan kesembuhan, mujizat yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Tuhan menjamah saudara, Tuhan melakukan mujizat bagi saudara. Ataupun mungkin nanti atau esok hari atau seterusnya saudara mengalami mujizat. Saksikan mujizat yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Saat ini saya berdoa buat profesi saudara, apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan saudara. Mari serahkan kepada Tuhan, doakan apapun profesi saudara, supaya saudara berhasil dan diberkati Tuhan di sana. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk profesi mereka, apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan tolong. Hamba berdoa buat segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka, apapun yang menjadi usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, dan Tuhan berkati ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang dahsyat dalam segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para petani, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tanam bisa berhasil. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka dalam nama Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berjasa untuk mencukupi segala kebutuhan masyarakat bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, berkati para petani, berkati juga saat ini para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam bidang apapun mereka bekerja, buruh bangunan, Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan bela mereka, Tuhan yang mencukupkan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pegawai, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dalam bidang apapun mereka sebagai pegawai, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka mengabdi. Dan Engkau kiranya yang mempromosikan anak-anak-Mu supaya mereka bisa semakin berhasil dan semakin meningkat. Berkati ya Tuhan para medis, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan mereka sebagai medis ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi tangan mereka dalam merawat para pasien. Tuhan campur tangan, memakai mereka dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai medis dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Di masa pandemi ini Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai berkati mereka. Kami juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para PNS, biar mereka mengabdi dalam bidang apapun mereka mengabdi bagi bangsa ini. Mereka melakukan yang terbaik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, saat ini Bapa di sorga,
Apapun yang menjadi pekerjaan anak-anakmu, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anakmu yang belum disebutkan. Saat ini Tuhan tolong, Tuhan tahu apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dan Tuhan lakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tolong dan berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran, mereka sedang menganggur, tidak ada pekerjaan, Tuhan tolong berikan mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Atau Tuhan tolong mereka, berikan mereka kreativitas untuk mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati semuanya ya Tuhan. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu harmonis ya Tuhan. Keluarga yang sejahtera, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Berkati semuanya tinggal damai dan tentram, diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Berkati semuanya anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan mereka mengalami keluarga yang bahagia, mereka akan semakin maksimal dalam kehidupan mereka. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan dan bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami keterpurukan dalam ekonomi mereka. Bahkan mungkin ada yang mengalami hutang yang harus mereka bayar ya Tuhan, harus mereka tanggung jawabi. Bahkan mungkin hutang itu begitu banyak, begitu berat. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, biar mereka bisa bebas hutang dan ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu apapun yang menjadi pergumulan dan doa mereka. Saat ini Tuhan, kami rindu berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta, Indonesia ya Tuhan. Berkati Indonesia ini, pulihkan Indonesia ini. Kami rindu Indonesia menjadi bangsa yang maju, karena Indonesia ini punya kekayaan yang luar biasa yang Kau anugerahkan. Kami percaya bangsa ini akan maju ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, ajar mereka mengabdi semuanya melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati para wakil-wakil rakyat juga, supaya mereka fokus untuk memajukan masyarakat, memajukan bangsa ini dalam nama Yesus. Berkati TNI, Polri, berkati semuanya yang memangku jabatan untuk membawa bangsa ini lebih maju, untuk membawa bangsa ini aman, damai, dan tentram. Berkati semuanya Bapa dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi bangsa kami. Kami rindu ekonomi bangsa kami semakin maju dan semakin bertumbuh dan semakin berkembang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keamanan bangsa kami ini, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan kiranya bekerja untuk keamanan bangsa kami. Berkati TNI, Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa kami ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kemajuan bangsa ini. Kami percaya potensi bangsa ini akan bangkit dan bangsa ini akan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati gereja-Mu di bangsa ini ya Tuhan, supaya gereja-Mu bersinar menjadi terang untuk membawa bangsa ini semakin maju dan berkembang. Berkati gereja-Mu, berkati gereja lokal, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati para pemimpin gereja, berkati semua para pemangku jabatan ya Tuhan di gereja-Mu ya Bapa. Berkati semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan kiranya pulihkan bangsa ini dari pandemi yang sedang melanda saat ini dalam nama Yesus. Kami percaya campur tangan Tuhan, lawatan Tuhan bagi bangsa kami. Ini doa kami Tuhan. Berkati kami, Engkau Allah yang mendengar dan sanggup menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Saudara juga sudah diberkati melalui doa syafaat kita bersama. Tuhan kiranya terus memberkati saudara. Saat ini kalau saudara belum subscribe channel ini, segeralah di subscribe. Lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati
Silakan lihat saudara di kolom deskripsi kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.